Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Segmen Ayo Belajar ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen pada pendekatan ordinal. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu pendekatan ordinal ya. Pendekatan ordinal itu menggunakan pengukuran ordinal atau bertingkat atau skala ya. Sering disebut dengan pendekatan indifference. Jadi pendekatan ordinal itu sering disebut dengan pendekatan indifference. Nah, dalam pendekatan ordinal ini, konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan anggaran yang dimiliki atau dikeluarkannya. Jadi, berapa anggaran yang dimiliki itu, bagaimana caranya uang tersebut dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen itu tanpa menambah lagi anggarannya, begitu ya. Jadi pendekatan ordinal itu tidak menganggap bahwa tingkat utilitas dapat diukur secara kuantitatif atau dengan angka, tetapi konsumen hanya memiliki skala preferensi. Dan apa itu skala preferensi? Skala preferensi itu adalah suatu kaidah dalam menentukan pilihan terhadap barang yang dikonsumsinya. Jadi dia itu skala atau bagaimana seseorang itu dapat menentukan pilihan terhadap barang yang dikonsumsinya sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum gitu ya. Lalu skala preferensi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konsumen mampu membuat peringkat kepuasan terhadap barang. Jadi konsumen itu atau kita atau kalian itu mampu untuk membuat peringkat kepuasan terhadap barang. Bagaimana barang ini dan barang ini dapat memuaskan saya. Bagaimana barang A dan barang B atau apel dengan teh dapat memuaskan saya. Nah, itu namanya adalah peringkat kepuasan. Kemudian yang kedua, peringkat kepuasan tersebut bersifat transitif. Artinya, jika kopi hangat lebih disukai daripada susu hangat dan susu hangat lebih disukai daripada teh hangat, otomatis kopi hangat lebih disukai daripada teh hangat, kan begitu. Kopi lebih disukai daripada susu. Susu lebih disukai daripada teh, otomatis kopi lebih disukai daripada teh. Nah, itu maksud dari peringkat kepuasan bersifat transitif. Lalu yang ketiga, konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak karena konsumen tidak pernah terpuaskan. Nah, cirinya konsumen itu kan begitu ya. Ingin memiliki atau mengkonsumsi barang lebih banyak. Nah, seperti itu adalah ciri-ciri dari skala preferensi. Sebelum kita membuat kurva indifference, maka asumsi kurva indifference pendekatan ordinal itu yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi yang tadi ya, tingkat kepuasan pola preferensi terhadap barang konsumsi dalam bentuk indifference map atau kumpulan indifference. Jadi gitu. Jadi konsumen bisa memolakan kepuasannya gitu ya. Kedua, konsumen memiliki sejumlah uang atau dana tertentu untuk memenuhi konsumsinya. Jadi konsumen memiliki anggaran untuk memenuhi konsumsinya atau membeli beberapa barang gitu ya, 2 buah jet. Kemudian yang ketiga, konsumen selalu berupaya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum. Jadi dengan anggaran itu dibelikan barang yang dapat memaksimumkan kepuasan. Nah, itu ya, berupaya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum. Itu asumsi kurva indifference. Kemudian yang keempat, kurva indifference itu diasumsikan harga ada 2 jenis barang. Nah, ada 2 jenis barang ya, yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi ini yang terpenting bahwa kurva indifference itu kombinasi 2 jenis barang. Jadi seperti itu ya. Nah, ciri-ciri kurva indifference itu yang pertama bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi modelnya seperti ini. Bergerak turun. Sret. Nah, ini nanti kurva indifference ya. Jadi dia akan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kurvanya berbentuk cembung ke arah titik origin. Ini titik originnya. Titik 0 ya. Jadi dia bentuknya cembung. Nah, ini ya namanya cembung. Ke titik origin ya. Ke titik origin atau 0. Nah, jika lebih dari satu kurva,
maka tidak ada kurva yang saling berpotongan. Jadi maksudnya lebih dari satu kurva itu begini. Nah, bergeser. Nah, jadi tidak berpotongan. Kalau berpotongan berarti gini. Nah, ini tidak ada yang seperti ini. Jadi bentuknya mesti gini ya. Tuh, itu yang tidak saling berpotongan. Kemudian, jika lebih dari satu kurva, maka kurva yang terletak paling kanan menunjukkan kepuasan yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu. Di sini berarti menunjukkan kepuasan yang paling tinggi. Nah, oke, kita langsung menuju ke contoh saja ya. Jadi biar lebih paham. Jadi ini ada kombinasi A, B, C, D, E. Kombinasi itu adalah pilihan di mana konsumen itu bisa mengkonsumsi barang dengan kepuasan yang sama. Jadi dengan anggaran 140.000, jadi kombinasi A anggarannya 140.000, kombinasi B, C, D, E sama 140.000 tanpa mengubah jumlah anggaran. Jadi kan tadi memiliki anggaran ya yang tetap ya. Jadi ini. Kemudian kita akan mengkonsumsi barang M dan barang X. Nah, misalnya kombinasi A 24 barang M dan 4 barang X, itu kepuasan yang sama yang dapat dibeli dengan uang Rp140.000. Itu sama dengan jika dengan menggunakan kombinasi B itu 16 barang M dan 6 barang X, anggaran yang sama. Nah, jadi kepuasan A dan kepuasan B itu akan sama jika 24 barang M dan 4 barang X atau 16 barang M dan 6 barang X atau kombinasi C-nya 10 barang M dan 10 barang X atau kombinasi D 6 barang M dan 16 barang X atau kombinasi E 4 barang M dan 24 barang X. Jadi kombinasi A, B, C, D, E itu memiliki kepuasan yang sama. Nah, jadi gitu ya. Misalnya saya mau mengkonsumsi ini, besok mengkonsumsi ini, itu sama. Atau mengkonsumsi ini juga sama kepuasannya, atau mengkonsumsi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tabel ini apa anak-anak? Jika kita mau menambah barang X, maka kita harus mengurangi barang M. Ya gitu kan? Jadi awalnya barang X-nya 4. Mau ditambah 2, jadi kita harus mengurangi berapa ini? 8, ya benar ya, 8 barang M, misalnya begitu. Kemudian yang kombinasi C misalnya, kalau kita mau menambah 4 barang X, maka kita harus mengurangi 6 barang M. Kalau kita mau menambah 6 barang X menjadi 16, dari 10 menjadi 16, maka kita harus mengurangi 4 barang M dari 10 menjadi 6. Begitu juga di kombinasi D, kalau kita mau menambah barang X menjadi 24, berarti naik 8, maka kita harus mengurangi barang M sebanyak 2. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari kurva indifference. Nah, jadi bisa digambarkan dari tabel ini, kurva indiferensinya adalah seperti ini. Jadi yang vertikal ini adalah H-nya barang M atau unit barang M. Kemudian yang horizontal ini adalah unit barang X. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, maaf ya, ini 24, bukan di sini ya, ini 24, 25-nya di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini 20, yang kombinasi A dulu, kombinasi A. Ini 24 dan 4. Berarti kalau digambarkan di sini ada di sini ya 24, barang X-nya tadi adalah 4, berarti di sini. Nah, ini. Di sini 24 begini ya. Oke, ini kombinasi A. Kemudian ini ada yang barang B-nya 16, barang X-nya 6. Berarti di sini ada 16, kita tarik garis putus-putus. Kemudian di sini 6. Bisa ya membuat kurva ini ya, di matematika, pelajaran matematika juga sudah diajari cara membuat kurva. Ini kombinasi B. Kemudian kombinasi C 10. Barang M-nya 10. Tarik garis putus-putus, barang X-nya 10. Nah, ini kombinasi C. Nah, misalnya garis anggarannya di sini ya. Kemudian kombinasi D, barang M-nya 6, barang X-nya 16.
Jadi di sini barangnya M-nya 6, jadi di sini kita tarik garis. Kemudian barang X-nya 16, jadi di sini ini kombinasi D. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kombinasi E, barang M-nya 4. Nah, di sini kan kita tarik garis putus-putus, titiknya di sini, dan barang X-nya 24, jadinya di sini. Nah, ini kan 24, dan ini tadi adalah 4. Nah, ini kombinasi D. Nah, ini adalah gambar dari kurva indifference. Jadi cirinya tadi kan begini ya. Dia turun dari kiri atas ke kanan bawah, udah benar. Dia cembung di titik origin, ya kan? Kemudian tadi memiliki anggaran, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Cembung ke titik origin, jadi ke titik 0. Di sini adalah titik 0-nya. Nah, itu tadi jadi cara membuat kurva indifference. Bagaimana kurva indifference itu bisa terjadi. Nah, dari contoh tabel yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, anak-anak, itu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.